Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan penuh keberkahan. Oke guys, kita akan coba explore ke Bung Bulang. Waduh, let's go to Bung Bulang. Jadi startnya itu dari Ranca Buaya ya guys. Nah, barusan itu adalah lingkaran atau lingkar, jalur lingkar. Yang ke kiri itu tadi ke Cisewu lagi ya guys, bisa ke Pangalengan, ke Bandung. Jadi emang startnya tuh Asep Pedagang dari arah Ranca Buaya. Kalau dari Ranca Buaya, kita tinggal lurus aja, sedikit lingkaran, tinggal lurus ya guys. Kalau ke kiri itu ke Cisewu, kita lurus ke Bung Bulang. Nah guys, jadi di sini tuh ada jalur yang fenomenal dan legendaris ya guys, yaitu tanjakan Panganten ya guys. Jadi Asep Petualangan mungkin memorian ya guys. Dulu pernah sekali ke sini ya guys, ke tanjakan Panganten. Dan memang ini sih ceritanya tuh cukup unik dan legendaris juga, legend juga ya guys tanjakan ini. Dan di sini juga ada gunung batu yang cukup besar juga ya guys. Kita bisa lihat tadi di intro itu adalah salah satu gunung terbesar mungkin yang ada di jalur ini, yang di pinggir jalan ya guys. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti ASMP Petualang bisa mendaki ke gunung tersebut, dan mudah-mudahan juga ada jalurnya juga ya guys di situ. Tapi kayaknya masih ada, cuman saya belum explore juga. Nanti kita coba searching-searching. Itu sih nggak terlalu tinggi juga sih gunungnya, cuman besar banget kelihatan dari bawah. Itu full cadas ya guys, gunung batu yang ada di jalur atau yang ada di Bung Bulang ini guys. Oke guys, ini perjalanan situasi terkini dari Ranca Buaya ke Garut via Bung Bulang ya guys. Jalannya tuh udah alhamdulillah 100% sih, ini mah udah bagus, udah mulus, nggak nemu jalan jelek juga, udah di hot mix juga ya guys. Nah ini dia guys, lihat situasi jalannya juga lebar, luas, dan rekomendasi buat teman-teman yang mau main kesini atau touring solo reading ya guys. Di sini bisa untuk penduduk sih udah cukup padat juga, nggak terlalu banyak seperti tadi di Cisewu ya guys. Ada sedikit jalur yang memang nggak ada kehidupan di sana ya guys. Kebanyakan di perkebunan juga. Oke guys, nanti kita lanjut dan selamat menikmati perjalanan Asep Petualang dari Ranca Buaya. Aduh, hampir nabrak ayam guys. Dari Ranca Buaya ke Garut via Bung Bulang guys.
Oke guys, sedikit cerita tentang Bung Bulang ya guys. Jadi memang Bung Bulang itu namanya tuh terbentuk setelah beberapa nama mungkin ya guys. Jadi konon katanya dulu daerah Bung Bulang ini ya guys masuk ke bagian kerajaan Mataram. Dan pada saat itu konon katanya juga di sini tuh ada sebuah kerajaan, dan kerajaan tersebut namanya adalah Kerajaan Sukapura. Sebelum Bung Bulang berubah menjadi nama Bung Bulang, sebelumnya itu namanya itu konon katanya juga sih guys, ini adalah distrik atau disebutnya tuh distrik Kandang Wesi ya guys. Dan memang dulu bagian dari Kerajaan Sukapura yang memang kalau boleh dibilang sih negara bagian mungkin ya guys. Ini adalah Sukapura, ini adalah kerajaan negara bagiannya Kerajaan Mataram jadi saat itu, pada saat itu. Nah, jadi guys, sebelum ke Bung Bulang boleh ditulis ini. Jadi sebelum Bung Bulang itu namanya distrik Kandang Wesi. Jadi wilayah distrik Kandang Wesi ini ya guys, itu mencakup beberapa daerah ya guys. Di sebelah timurnya itu ada beberapa sungai juga, yaitu Sungai Cijambe untuk bagian timurnya ya guys. Nah, untuk bagian sebelah utaranya itu ada sebuah gunung ya guys. Gunungnya itu namanya Gunung Kelebet atau Kelebet mungkin ya guys kalau di Sunda itu. Dan di bagian barat itu ada sebuah sungai lagi, yaitu Sungai Cidaun atau Cisela ya di sana. Yang mana posisinya tuh sungai-sungai dan gunung ini, perbatasan yang ada di Kandang Wesi ini, distrik Kandang Wesi ini ya guys, letaknya itu berada di Kabupaten Bandung. Dan bagian selatannya yang ada di pantai selatan atau pesisir selatan ya guys, termasuk mungkin Ranca Buaya juga ya guys masuk ke sini. Nah guys, jadi konon katanya Kerajaan Sukapura ini bukan hanya mempunyai distriknya tuh di sini ya guys, di Bung Bulang ini yang dulu distrik Kandang Wesi ini ya guys, tapi ada juga distrik-distrik yang lain, yaitu distrik Batuwangi. Yaitu distrik Batuwangi ini terdapat di daerah Cikajang Road yang sekarang Asep Codet Petualang akan lalui ya guys, dari Ranca Buaya ke Cikajang, dan nanti kita ke Garut, ke kota Garutnya. Itu mungkin di video selanjutnya mungkin ya guys untuk ke Garut, karena cukup lumayan di sini juga perjalanan cukup panjang. Tapi memang tujuan Asep Codet Petualang sih ke jalur ini pengen melewati jalur legend ya guys, tanjakan legend itu ya guys, jadi tanjakan Panganten. Jadi kan konon katanya itu namanya kan tanjakan Panganten ya guys. Jadi Asep Codet Petualang diambil dari alah Ranca Buaya biar terasa tanjakannya ya guys. Kalau misalkan dari Cikajang itu berarti bukan tanjakan, jadi turunan itu guys. Jadi turunan Panganten nantinya ya guys. Nah, selain distrik Batuwangi juga di distrik yang afiliasi dengan Kerajaan Sukapura ya guys, itu ada juga distrik Nagara ya guys. Itu berada di daerah Pamengpeuk pantai selatan ya guys, bukan Pamengpeuk Banjaran. Nah, oleh karena itu dengan adanya distrik Kandang Wesi ini ya guys, jadi memang sejarah tuh awal dari terbentuknya Bung Bulang ini ya guys, kota Bung Bulang ini bukan hanya dari Kerajaan Sukapura aja ya guys. Jadi dulu juga di sini ada masa-masa kolonial juga ya guys, masa-masa penjajahan Belanda. Dan cikal bakalnya berubah namanya itu berasal dari sana ya guys. Jadi pada tahun 1908 ya guys, ada tekanan ya guys kepada Kerajaan Sukapura ini. Jadi dari para penjajah Belanda, mungkin ya guys nggak tahu, para penjajah Jepang, disuruh dibuat atau dirubah nama dari distrik Kandang Wesi ini menjadi Bung Bulang. Nah, dengan perubahannya nama daerah Bung Bulang ini, maka berubah pula sistem pemerintahannya ya guys, konon katanya pada saat itu. Nah, selain itu juga fakta dari warga sekitar ya guys, fakta-fakta yang selain dari cerita-cerita yang tadi Asep Codet Petualang sampaikan, bahwa Bung Bulang ini asal usulnya itu dari sebuah pohon, konon katanya guys. Pohon ini bernama pohon Bung Bulang. Walau alam biosawab ya guys, ini hanya cerita, dan walaupun itu fakta ya alhamdulillah, kalaupun tidak yang penting
tidak apa ya guys, yang penting tidak merubah sejarah lah. Istilahnya mah Bungbulang kan mungkin dulunya masih ke kota Garut juga ya guys. Di sini terdapat para pejuang yang mempertahankan tanah air ini ya guys, tanah air Indonesia, khususnya daerah Bungbulang ini ya guys. Dan mereka pasti memberikan segenap apa yang mereka punya ya guys untuk mempertahankan negara ini. Dan nggak diragukan lagi ya guys, Bungbulang ini luar biasa dulunya, para pejuangnya luar biasa mempertahankan daerahnya dari para penjajah. Dan ternyata menurut sejarah ini masuk ke daerah Kerajaan Mataram. Ya seperti itulah guys. Nanti kita lanjut lagi karena perjalanan cukup panjang. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar cerita-cerita sejarah tentang Bungbulang, boleh di kolom komentar ya guys, di situ diisi dan di komentar tentang Bungbulang. Yang pasti jalurnya udah bagus banget, udah dicor bagian dan udah di hot mix juga ya guys. Ya, rekomendasi buat teman-teman nih yang mau main ke sini ke Garut via dari Rancabuaya ke Garut via Bungbulang ya guys. Pokoknya udah asik, udah keren jalannya guys. Dan jalurnya juga alhamdulillah penduduk udah banyak juga. Jadi misalkan ada kendala dalam kendaraan mungkin kita bisa nggak terlalu serem juga ya guys. Masih banyak penduduk lah. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, perjalanan lanjut lagi dan memang situasinya seperti ini ya guys. Jalannya luar biasa, sepi juga tapi nggak terlalu mencekam sih guys segini. Normal-normal. Nah guys, jadi kita akan coba nampak tilas sebuah sejarah ya guys yang terdapat di jalur ini ya guys, yaitu daerah Bungbulang. Dan emang sih untuk menceritakan daerah Bungbulang itu luar biasa, banyak sejarah dan keunikannya ya guys. Nah di sini juga ada terdapat penemuan-penemuan ya guys di daerah Bungbulang ini ya guys. Salah satunya itu ada batu tulis ya guys. Batu tulis itu berada di Cibiru. Ya, konon katanya sih itu udah 3.000 tahun ya guys sebelum Masehi. Mungkin teman-teman bisalah dicari-cari di searching di Google tentang keterangan batu tulis ini ya guys. Yang kedua mungkin ada batu belang guys. Batu belang ini berada di daerah Cisaat. Jadi mungkin batunya tuh kalau belang itu mungkinnya kayak belang gitu ya guys. Belang putih hidung, putih hitam mungkin gitu ya guys.
Baiklah, nanti dicari-cari juga karena saya tidak bisa menerangkan satu persatunya juga. Takutnya ada kesalahan. Yang pasti di sini ada situs Purbakalea yang pernah ditemukan ya guys di daerah Munggulang ini. Yang ketiga itu ada batu longsoran, itu juga ada di Cisaat. Yang keempat itu batu kasur ya guys, batu kasur cukup unik, itu kasur untuk tidur kan. Mungkin dulunya tempat tidur patilasanya para raja Mataram mungkin ya guys, karena ini udah masuk ke daerah Mataram dan bagiannya tuh kerajaan bagian itu namanya Kerajaan Sukapura yang berada di Munggulang ini ya guys. Nah yang kelima kalau nggak salah itu ada batu susun ya guys. Kalau susun itu batu yang disusun mungkin. Yang keenam itu ada makam ya guys, makam ini makam seorang raden. Jadi beliau ada Raden Purba Kawasa ya guys, yang berada tepatnya di daerah hutan Raden, atau kalau bahasa Sunda itu Leuweung Raden ya guys. Tepatnya di daerah Cikaro yang mungkin berada di daerah Munggulang ini ya guys. Nah guys, yang ketujuh itu ada Hulu Cai. Hulu Cai itu jadi apa ya? Mata air ya guys, mata air yang ada di daerah Cikaro. Nah guys, untuk makam Raden Purba Kawasa yang ada di hutan Raden, tepatnya di daerah Cikaro, ini termasuk raja yang dulunya tuh memimpin ya guys, salah satunya yaitu Kerajaan Mataram dan juga mungkin Kerajaan Sukapura yang ada di sini ya guys, karena memang di Kerajaan Sukapura itu adalah bagian dari Kerajaan Mataram. Nah sebetulnya kalau untuk sejarahnya saya takut penyampaiannya guys, takut salah penyampaian juga. Nah guys, ini udah masuk Bungbulang juga. Nanti habis Bungbulang kita akan memasuki daerah Pakenjing. Nah guys, kalau di Pakenjing ini ada salah satu tempat wisata yang viral juga ya guys. Dulu sempat viral yaitu Curug Sanghyang Daraje dan Curug Orok ya guys, atau Curug Bayi, air terjun Bayi. Nah ini dia udah sampai di alun-alun Bungbulang ini guys. Nah kondisi alun-alun Bungbulang seperti ini guys. Ini ada Masjid Agung Bungbulang sebelah kanan barusan guys. Di sini cukup masih lama perjalanan, itu pun ya sekitar estimasi lah. Saya tuh dari Ranca Buaya kalau direkam full mungkin sampai 1,5 jam lah guys, 1,5 jam. Itu juga bawa motornya nggak terlalu cepat juga sih guys ya. Ya seperti itulah guys penemuan purbakala yang ada di daerah di daerah Bungbulang ini ya guys. Nah nanti kita akan melihat kondisi gunung yang terkenal juga di sini ya guys, yaitu Gunung Wayang. Dan seperti apa sih cerita tentang Gunung Wayang, nanti kita lanjut. Selamat menyaksikan dulu ya guys perjalanan selanjutnya. Perjalanan di Bungbulang ini guys.
Oke guys, lanjut lagi cerita-cerita tentang di perjalanan ke Bungbulang ini ya guys. Nah, di Bungbulang juga ada salah satu gunung yang fenomenal ya guys. Gunung Wayang. Jadi ini namanya sama dengan gunung yang ada di Panenjoan ya guys, di Pangalengan. Karena memang di Indonesia ini kan kental sekali dengan sejarahnya juga ya guys, apalagi tentang pewayangan, karena itu cikal bakal sejarah juga yang ada di Indonesia ya guys. Makanya sampai sekarang ada wayang golek, ada wayang kulit. Nah di sini tuh ada namanya Gunung Wayang. Nah Gunung Wayang ini adalah seperti bukit ya guys, nggak terlalu tinggi juga, tapi bentuknya seperti gunung. Dan kalau boleh dibilang sih ini bukan gunung ya guys, kayak bukit gitu ya. Tapi untuk warga sekitar, kalau di sini juga kan ada di Soreang ya guys, namanya tuh Gunung Sadu. Gunungnya tidak terlalu tinggi, biasa aja, cuman itu lekat dengan sejarah juga. Makanya disebutnya gunung, karena tempatnya cukup dulu diangkerkan ya guys, diangkerkan. Nah guys, kenapa disebut Gunung Wayang? Karena konon katanya setiap malam Selasa dan malam Jumat itu sering terdengar suara seperti gamelan ya guys. Gamelan-gamelan yang seperti ada pementasan wayang ya guys, wayang golek mungkin ya guys. Berarti ceritanya sama dengan Gunung Wayang yang ada di Panenjoan, Sukamana, Pangalengan ya guys. Karena konon katanya kenapa diberi nama Gunung Wayang, karena sering terdengar ya guys suara gamelan-gamelan ya guys, yang mengiringi seperti pagelaran wayang golek atau wayang kulit ya guys. Wayang golek mungkin ya guys kalau di Jawa Barat itu. Ya sebetulnya guys, jadi mungkin ceritanya tuh sama, dan warga sekitar menyimpulkannya yaitu berhubungan dengan emang adat istiadat yang ada di Sunda ya guys, salah satunya itu wayang. Makanya setiap mendengar gamelan seperti yang ada di pewayangan, jadi disebutnya disangkut pautkannya ke situ ya guys. Ya kita juga harus menghargai kearifan lokal juga ya guys, karena ini udah terbentuk cukup lama juga, dan kita sekarang hanya bisa menikmati aja ya guys pemandangan yang ada di sekitar Bungbulang. Oke guys, nanti kita lanjut lagi karena memang Gunung Wayang ini konon katanya dulu adalah gunung angker juga, dan untuk sekarang sih udah banyak pemukiman saya lihat, jadi mungkin juga suara-suara juga jarang terdengar karena sudah terlalu banyaknya pemukiman manusia ya guys. Mungkin dulu di situ jarang penduduknya juga, jadi sering terdengar suara atau sayup-sayup suara dari Gunung Wayang tersebut. Mungkin dimensi lain ya guys, ada di dimensi lain seperti itu. Jadi guys, untuk penamaan wayang ini konon katanya ya guys berasal dari kata wa dan yang, atau disingkat itu wayang. Tapi kalau wa itu katanya guys, wa mempunyai arti yaitu angin. Wa itu angin ya guys. Jadi dan yang itu konon katanya tuh jadi sang hyang. Nah ini ya guys, nanti Asep Cadet Petualang akan coba eksplor salah satu beberapa tempat yang ada di daerah Jawa Barat dulu lah. Nanti di sini tuh konon katanya di Jawa itu ada beberapa sang hyang dulunya di dunia perjinan. Di dunia jin itu katanya ada sang hyangnya, dan saya coba eksplor nanti salah satunya. Tadinya mau ke Gunung Patuha ya guys, di sana itu katanya ada salah satu sang hyang juga. Beliau adalah sang hyang Abah Lodaya ya guys, salah satunya. Dan nanti kayaknya sih ke situ nggak dulu, kita coba ke gunung itu ya guys, ke gunung yang ada di Tasikmalaya. Pokoknya ke sana lah. Di sana juga konon katanya ada sang hyang juga, sejarah tentang sang hyang. Nah guys, kembali ke arti dari wayang. Wa itu angin, dan yang itu sang hyang atau dulu disebutnya dewa ya guys. Jadi wayang itu dewa angin guys. Wah mantap.
Nah, ini didasarkan pada sesuatu atau peristiwa ya guys, hembusan-hembusan dari gunung ini ya guys, atau hembusan angin yang keluar dari Gunung Wayang. Karena mungkin ini kan cukup tinggi juga bukitnya ya guys, dan ini batunya wah besar banget. Saya nggak bisa bayangkan dulu ini kejadian alamnya seperti apa bisa terbentuk batu sebesar ini ya guys di daerah Munggulang ini. Nah guys, jadi Gunung Wayang ini memiliki ketinggiannya itu sekitar 2000 mdpl, jadi lebih tinggi dari Gunung Singa lah sedikit. Nah, dengan luasnya tuh sekitar 2,5 hektar, wah luas juga ya guys. Dan diyakini ada sejarah tentang Karuhun yang berada di Gunung Wayang ini ya guys, Karuhun tokoh pewayangan. Konon katanya mendengar dari cerita-cerita warga sekitar atau warga setempat, termasuk juga cerita-cerita yang ada sangkut pautnya dengan Gunung Wayang ini ya guys. Konon katanya Bapak Dalang kita ya guys, Bapak Dalang Sunda, Bapak Haji Asep Sunarnar Sunaria almarhum dulu pernah berguru ya guys di gunung tersebut. Kalau menurut saya sih bukan berguru, mungkin untuk para ahli seni itu bertapakur mungkin ya guys, mencari inspirasi di gunung tersebut. Jadi untuk mencari sesuatu ilmu tambahan mungkin ya guys tentang pewayangan. Karena memang untuk kita bergelut di bidang wayang, misalkan kita jadi dalang, kita kan harus menelusuri sejarah tentang wayang, tentang awal muasalnya wayang ya guys. Makanya beliau mungkin mencari inspirasi atau mencari informasi untuk menambah ilmu tentang pewayangan yang nanti saat disampaikan di atas panggung jadi bisa nyambung ya guys dengan sejarah yang sebetulnya terjadi di Pulau Jawa ini guys dan sekitarnya. Seperti itulah kalau saya pandangannya. Nah, jadi ada cerita juga ya guys. Konon katanya siapa saja yang akan melewati atau akan melakukan pementasan ya guys, seseorang misalkan mau melewati gunung tersebut, konon katanya kalau yang mau melakukan pementasan itu selalu mendapatkan halangan. Nah, namun ada doanya ya guys. Doanya konon katanya juga ini ya guys, doanya itu dalam Darpa Wayang, penunggu Gunung Wayang, perjalanan para pemain yang akan melakukan kegiatan pentas itu akan konon katanya akan menjadi lancar. Jadi kita itu harus mendapatkan dulu ya guys dalam Darpa Wayang, yaitu seorang penunggu Gunung Wayang ini ya guys. Ya seperti itulah, itu adat budaya mungkin ya guys, yang mungkin gimana keyakinannya kita masing-masing guys, itu bukan suatu kewajiban juga, tapi itu hanya untuk keyakinan kita gimana cara kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini ya guys. Karena kalau terus mencampur adukan atau mensangkut pautkan sesuatu dengan yang mistis, ya itu berbeda pahamnya ya guys. Ya kalau saya masih yang pasti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, konon katanya juga Gunung Wayang ini kondisinya itu dulu sempat agak mengkhawatirkan ya guys, karena ada, kalau boleh dibilang sih kayak di Gunung Nagara Padang ya guys, ada vandalisme juga. Konon katanya juga ada penambang batu juga di sana ya guys. Juga pencari pohon, penebas pohon liar mungkin ya guys. Nah, alhamdulillahnya sih setelah itu ada perda ya guys, ada peraturan daerah dari Pemda. Jadi dilakukan pelarangan ya guys untuk merusak alam, termasuk yang ada di Gunung Wayang ini. Ya alhamdulillah kalau seperti itu ya guys. Ya itu cerita horornya tentang Gunung Wayang, tapi itu balik lagi kepada kita masing-masing ya guys yang berpersepsi. Bukan seperti itu ya. Hampura nggak bisa menerangkan terlalu banyak, takutnya ada kesalahan juga ya guys. Ini mah kita ngobrol-ngobrol aja sambil menikmati jalur ke Garut via Bungbulang guys. Nanti kita lanjut guys.
Oke guys, kita udah sampai ke puncak dari perjalanan ini, yaitu Tanjakan Panganten. Nah guys, jadi Tanjakan Panganten itu terdapat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, dulu ini tanjakan ini sering menelan korban katanya guys, akibat kecelakaan. Karena mungkin karena tanjakannya sih guys ya yang cukup lumayan juga, sangat turunnya sangat tajam apalagi dari arah Garut ya guys. Nah, dulunya itu tanjakan ini bukan Tanjakan Panganten ya guys. Dulunya adalah namanya tuh Tanjakan Cisandaan. Namun dikarenakan ada cerita tentang sebuah rombongan pengantin yang terjadi kecelakaan di tanjakan ini ya guys. Nah, dirubahlah namanya menjadi Tanjakan Panganten. Tapi konon katanya sih yang menjadi tragedi kecelakaan rombongan pengantin ini alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya guys. Cuman memang ini dikarenakan sih jalannya cukup curam juga seperti di jalur-jalur ekstrim lainnya ya guys. Memang situasi jalannya tuh cukup curam dan cukup tajam juga kalau dari arah Garut Cikajang ya guys. Kalau misalkan Asep kan ini arahnya dari Rancabuaya Cisewu ya guys. Jadi posisinya nanjak. Nah ini dia guys, kita sampai di tanjakan legendaris Tanjakan Panganten. Alhamdulillah Asep Cadet Petualang sudah bisa melewati Tanjakan Panganten ini dengan selamat dan sehat ya guys. Nah ini dia guys, tikungan tajam Tanjakan Panganten. Wah, kalau teman-teman lewat sini bisa merasakan bagaimana tanjakan ini cukup curam ya guys. Ini dikarenakan video yang Asep Cadet Petualang resolusinya itu 1080 f30 kalau nggak salah ya guys. Jadi agak kurang terlihat tanjakannya ya guys, dikarenakan memori udah mau habis karena perjalanan menyambung dari Bandung ke Cisewu ke Rancabuaya ya guys. Pokoknya perjalanan cukup melelahkan juga sih. Alhamdulillah tadi udah melewati tanjakannya legendaris. Nah guys, ini kita udah memasuki daerah Pakenjeng dan udah memasuki vegetasi perkebunan teh juga ya guys. Di sini pasti ada sejarahnya juga tentang perkebunan teh ini ya guys. Ini masuk ke perkebunan teh Papandayan yang ada di Garut. Nah guys, di sini juga ada dua tempat wisata yang tadi Asep Cadet Petualang sampaikan ya guys. Itu ada Curug Sanghyang Taraje dan Curug Orok. Mungkin ada tempat-tempat yang lainnya juga, tempat wisata di sini di jalur ini ya guys, dari Pakenjeng ke Cikajang. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa diisi bisa di komen di kolom komentar, diketik ya guys. Ada apa aja di sini jalur ini, perjalanan wisatanya atau tempat wisatanya ya guys. Nah lihat guys, alhamdulillah udah mau masuk ke Cikandang juga nanti ya guys, di Pakenjeng ke Cikandang. Nah situasinya seperti ini ya guys, jalur dari Rancabuaya ke Cikajang via Bungbulang. Keren sih, pemandangannya cukup banyak juga dan kondisi emang ini lagi mendung ya guys. Ini sebetulnya masih siang, cuman kondisi mendung sangat tebal juga. Dan alhamdulillahnya nggak hujan juga di sini jalur. Pokoknya mah melelahkan juga ini perjalanan guys. Oke guys, nanti kita lanjut.
guys, di sini kabut semua. Masya Allah lihat guys depan. Oke guys, jadi ini sambungan video dari Bung Bulang. Dikarenakan IKM udah habis baterai, jadi ya wayahna harus pakai HP lagi guys. Ini sudah masuk ke, mau masuk ke Cikajang ya guys, Cimanyar, Cibulu. Kabutnya cukup tebal juga sih guys. Tadi perjalanan cukup jauh dari Bandung ke Cisewu, Cisewu ke Rancabuaya, dari Rancabuaya, dari persimpangan Rancabuaya Cisewu Bung Bulang. Asap cerita udah langsung belok kiri lagi ke Bung Bulang ya guys. Ini Bung Bulang tembus ke Cimanyar. Nah sebenarnya guys, aduh ini Cibulu, tempat kelahiran ibu saya ya guys. Ini udah masuk Cikandang nih guys, ini Cikandang. Cikandang Garut, Cikandang. Guys, kabutnya nih, tuh. Ini posisi lagi di Cikandang nih guys. Wah, masya Allah, lihat kabutnya. Ngeri sedap oke nih guys. Masuk ke bibir juga udah serak gitu guys. Oke guys, sebentar lagi kita akan segera sampai ke daerah Cikajang. Sebelum ke Cikajang, kita akan melewati salah satu daerah yaitu ke Simpang ya guys. Simpang, terus nanti ada Cibulu, kalau nggak salah Cibulu. Nah di situ nanti ada Kostrat juga ya guys. Kostrat markas dari tentara Indonesia, tentara Angkatan Darat ya guys. Nah setelah itu kita nanti masuk ke persimpangan Papanggungan ya guys, mau ke Cikajang lurus ke Santoro lagi bisa, ke Papanggungan bisa itu ya guys, di laut pantai selatan. Ke kiri kita nanti ke Bandung, di Garut ke kota. Karena saya coba kebetulan mau pulang jadi arahnya ke Bandung. Nah situasinya lagi kabut juga, sahdu lumayan ya guys. Ambil. Pokoknya mah ini perjalanan cukup masih panjang. Nanti kita lanjutkan. Cikandang, jadi ini di posisi di Cikandang guys, Cikandang Garut. Nah ini ada Taman Teknologi Pertanian, ada Taman Teknologi Pertanian di sini guys. Nah kita lihat, waduh sahdu banget guys, dikasih kabut yang luar biasa sih menurut saya. Ini keren, menurut saya sih keren. Mantap.
Oke guys, kita akan sudah sampai di Cibulu ya guys, Cibulu. Wah mantap namanya ya guys, keren. Cibulu, ini Cibulu itu berada di daerah mungkin ini ya guys, desa dari desa Cikajang, daerah yang ada di desa Cikajang. Cukup unik, di sini ada Cibulu. Ini adalah tempat kelahiran ibu saya ya guys, kebetulan Cikajang. Nah belok ke kiri nanti lurus, di depan nanti ada kosan. Nah ini kosan guys, ini markas besar TNI Angkatan Darat yang ada di Garut salah satunya ya guys, yaitu di Cikajang, Cibulu Cikajang. Teman-teman bisa carilah mau tahu tentang tempat ini guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, kita udah sampai di persimpangan antara Pamukot Garut ya guys. Jadi kita ambil ke kiri, kita mau ke arah Bandung, ke Garut kota. Nah ini kita udah sampai di Cikajang dan ini mau ke Garut kota. Oke guys, ini udah mau menuju ke Garut kota dan ke Bandung, ke Jakarta dan sebagainya guys. Dikarenakan GoPro ikannya udah habis baterai, jadi pakai HP dulu ya guys. Oke guys, sekian perjalanan dari Cisewu ke Garut, Cikajang, pulang, siap pulang ya guys. Melalui tanjakan fenomenal, tanjakan pengantin. Oke guys, satu nomor jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nasib dan petualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.